Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kemudian ada nilai kegunaan ilmu. Untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu dan untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Yang kedua ada filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam mempelajari kehidupan. Dan yang ketiga ada filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Kemudian ada ilmu dan moral. Yang pertama ilmu. Ihsan mengemukakan kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin socio, sair yang juga berarti pengetahuan. Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten dan kebenarannya teruji secara empiris. Moral. Surajio mengemukakan moral berasal dari kata Latin mos jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Yang keempat ada tanggung jawab ilmuwan. Jika dinyatakan bahwa ilmu bertanggung jawab atas perubahan sosial, maka hal itu berarti ilmu telah mengakibatkan perubahan sosial dan juga ilmu bertanggung jawab atas sesuatu yang bakal terjadi. Jadi tanggung jawab tersebut bersangkut paut dengan masa lampau dan juga masa depan. Menurut Abbas, dikutip dari Surajio 2008-156, sedikitnya ada 6 sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan. Itu yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan atau belief. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset-riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. Yang keenam, harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan. Jadi, proses menemukan kebenaran secara ilmiah mempunyai implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Dalam usaha masyarakat untuk menegakkan kebenaran inilah, maka seseorang ilmuwan terpanggil oleh kewajiban sosialnya, bukan saja sebagai penganalisis materi kebenaran tersebut, namun juga sebagai prototipe moral yang baik.